Halo teman-teman, selamat datang di kanal saya. Perkenalkan, nama saya Berat Pertumastorus yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi pembelajaran dalam bidang hukum dagang yang bertopik tentang hukum perikatan. Pengertian perikatan tidak dirumuskan dalam KUH Perdata, tetapi dirumuskan dalam ilmu pengetahuan hukum, yaitu hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu atau kreditur berhak atas prestasi dan pihak lain atau debitur berkewajiban melaksanakan prestasi. Nah, yang dimaksud dengan prestasi di dalam hukum perikatan ini adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, atau dengan kata lain, prestasi dapat juga disebut dengan objek perikatan. Syarat terjadinya prestasi yang pertama harus halal atau tidak bertentangan dengan undang-undang yang terdapat dalam pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Yang kedua, harus objek yang tertentu terdapat dalam pasal 1320 ayat 3 dan 1333 KUH Perdata. Yang ketiga, harus dapat dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah azas-azas perikatan. Yang pertama, azas konsensualitas atau sepakat. Perjanjian semata-mata timbul karena adanya kata sepakat. Artinya, secara umum tidak diperlukan formalitas tertentu yang disyaratkan. Yang kedua, azas kebebasan berkontrak. Yang ketiga, azas kekuatan mengikat dari perjanjian. Orang terikat pada janji yang telah dibuatnya, atau azas pacta sunt servanda, yang berarti semua perjanjian dibuat secara sah, mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dan yang keempat, azas kepribadian. Perjanjian hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang mengadakannya. Selanjutnya yaitu subjek perikatan. Yang pertama, debitur. Debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi perikatan. Yang kedua, kreditur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas pemenuhan perikatan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur perikatan yang terdiri dari 1. Hubungan hukum, 2. Kekayaan, 3. Pihak-pihak, 4. Prestasi. Sifat hukum perikatan yang pertama terbuka, yang kedua mengatur, yang ketiga bersifat melengkapi. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian, yaitu perjanjian menerbitkan perikatan, dan perjanjian juga merupakan sumber dari perikatan. Hapusnya hukum perikatan. Sebab-sebab hapusnya hukum perikatan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain yang pertama, pembayaran, yaitu perumusan hutang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau konsinyasi, yaitu suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya, namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Yang ketiga, novasi atau pembaruan utang adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana perikatan yang sah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru. Yang keempat, perjumpaan utang atau kompensasi, yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Yang kelima, pencampuran utang adalah pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Yang keenam, pembebasan utang, yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utangnya. Yang ketujuh, munculnya barang
berhutang, yaitu perikatan harus karena barang-barang tertentu yang musnah atau hilang yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Batal demi hukum yang berarti dapat dibatalkan. Yang kesembilan, berlakunya syarat batal. Artinya syarat-syarat yang bisa dipengaruhi menghapuskannya perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Yang terakhir, yang ke-10, lewat waktu atau daluarsa. Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dengan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Kesimpulan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa hukum perikatan adalah sebuah hukum yang berhubungan dengan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan, di mana salah satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Oke, cukup sekian dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.